Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2D akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang tugas hidrologi bangunan air dengan dosen pengampu Ibu Hartati. Saya Muhammad Fajar Beserta, nomor BP 2001-0259, dan ini rekan saya Rizka Nurwidianti dengan BP 2001-02-2017. Dan langsung saja kepada rekan kelompok saya menjelaskan apa itu hidrologi bangunan air. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari PPT kami. Yang pertama adalah bangunan air. Bangunan air adalah bangunan yang digunakan untuk memanfaatkan dan mengendalikan air di sungai maupun di danau. Tujuan dari pembuatan bangunan air tentu saja untuk mengoptimalkan sumber daya air yang diperoleh dengan memperkecil faktor yang dapat merugikan. Selanjutnya, jenis-jenis bangunan air. Ada dua macam, yaitu ground seal. Dikenal sebagai ambang, bangunan tersebut dibuat dalam bentuk menyilangi sungai agar dasar sungai tidak mengalami penurunan secara drastis. Manfaatnya untuk memperkecil kemiringan arus sehingga kecepatan air jadi lebih kecil dan kedalaman air bertambah. Yang kedua yaitu groyan. Groyan merupakan bangunan air yang memiliki fungsi merubah arah arus air hingga arus utama menjauhi tepi tikungan luar sungai. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecepatan aliran air di tebing dan kaki tanggul serta melindungi dari gerusan air pada tebing. Selain itu, manfaat groyan yakni mengatur lebar panggul sungai dan kedalaman air untuk melindungi bangunan sadap. Macam-macam bangunan air. Yang pertama, bangunan sungai, bangunan pelimpah atau bendung. Yang ketiga, bangunan irigasi, dan yang keempat, bangunan drainase. Struktur bangunan air. Bangunan air memiliki struktur yang terkait satu sama lain, menciptakan sistem irigasi pengairan. Yang pertama, bangunan utama. Bangunan utama merupakan seluruh bangunan yang berfungsi sebagai induk dalam pembagian air. Biasanya bangunan air ini mencukupi kebutuhan air dalam skala besar untuk kepentingan masyarakat luas, tidak hanya pada satu kawasan saja. Bangunan utama terletak di sungai-sungai besar dengan debit air dan aliran yang deras agar dapat beroperasi secara optimal. Contohnya seperti bendungan PLTA dan waduk. Yang kedua, bangunan irigasi. Bangunan irigasi atau nama lainnya adalah saluran pembawa, berfungsi sebagai media pembawa air dari bangunan utama ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Terdapat 4 jenis saluran pembawa dalam sistem irigasi, yakni saluran primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Seluruh saluran ini saling sambung menyambung hingga pada tahap akhir, di mana saat fase saluran telah memasuki kuarter air langsung digunakan di tanah. Dan yang ketiga, bangunan sadap. Bangunan sadap memiliki tugas utama sebagai pengambil air dari saluran utama ke saluran sekunder dan tersier. Bisa juga mengambil air dari saluran sekunder kemudian dialirkan menuju saluran tersier. Bangunan sadap terletak saling berdekatan dengan 3 jenis saluran pembawa dan bangunan bagi. Yang keempat, bangunan bagi. Bangunan yang membagi aliran air dari saluran primer ke sekunder yang memiliki pintu-pintu. Tugas utamanya sebagai pengukur dan pengatur air yang berasal dari berbagai saluran. Sistem kerja bangunan bagi dan bangunan sadap saling berhubungan, yang mana pintu bangunan bagi bertugas mengatur muka air, sementara pintu yang terletak di bangunan sadap mengatur debit air. Pintu pengatur air hanya terletak pada saluran terbesar, sementara pintu pengukur tersebar pada bangunan sadap berskala kecil. Yang kelima akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan PPT dari rekan saya tadi. Bangunan terjun, bagaimana terjun dibuat pada tempat tertentu untuk memotong saluran yang menyerupai terjunan. Biasanya letak bangunan ini berada di denah berbukit untuk mencegah terjadinya gerusan pada saluran terbuka. Bangunan terjun merupakan sebagai pengubah kemiringan saluran menjadi lebih landai serta sebagai pengendali erosi selokan dan sungai. Yang keenam, bangunan got miring. Got miring merupakan bangunan yang dibuat ketika saluran melintas di wilayah curam disertai jumlah perbedaan energi arus air yang besar.
bangunan tersebut berpotongan dengan saluran yang dipasangi luning dan aliran superkritis yang mengikuti kemiringan alam yang dilewati. Yang ketujuh, bangunan pelimpah. Bangunan pelimpah termasuk ke dalam pengertian bangunan air secara spesifik selain bendungan dan waduk. Bagaimana ini juga dikenal dengan nama spillway yang memiliki kemampuan hidrolik untuk mengalirkan kelebihan debit air pada bendungan saat terjadinya banjir. Biasanya letak bangunan pelimpah berada dalam kawasan waduk ataupun terpisah dari waduk yang memiliki pintu-pintu untuk mengontrol air. Yang ke-8, bangunan pembilas, fungsinya sebagai penghalang beban sedimen kasar yang berpotensi masuk ke dalam saluran irigasi. Bangunan ini terletak di sebelah hilir pintu pengambilan. Secara lebih spesifik, pengertian bangunan air merupakan suatu prasarana fisik yang di dalamnya terdapat berfungsi sebagai macam struktur yang membentuk suatu sistem irigasi pengairan. Jadi merupakan sebuah kekeliruan untuk menganggap bangunan air hanya waduk dan bendungan saja. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.